Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 7. Perumpamaan Kota Gaib. Xin Fa Xiang, Jumat 28 Januari 2022. Menerima metode terampil dari Buddha untuk menyemaikan benih dari jalan kebudaan. Episode 979. Para makhluk sejak permulaan telah menerima metode terampil dari Buddha untuk menyemaikan benih dari jalan kebudaan. Di tengah-tengah itu, ketika saling bertemu, Buddha menggunakan metode terampil yang berbeda-beda bagi mereka yang memiliki kapasitas untuk tercerahkan sempurna, membantu mereka dengan menunjukkan makna tertinggi memasuki parinirvana dengan parinirvana dari Tathagata. Para makhluk sejak permulaan telah menerima metode terampil dari Buddha. Kita tahu bahwa sejak permulaan, sudah berapa lama yang lalu, kita tidak tahu. Kita telah menerima metode terampil dari Buddha, kebijaksanaan Buddha, dan metode terampil dari Buddha. Dalam lahan batin kita telah menabur benih dari jalan Buddha. Di antaranya kita saling menabur, di antaranya kita saling memutar roda Dharma. Manusia yang dapat mengembangkan jalan kebenaran, bukan sebaliknya jalan kebenaran yang membuat manusia berkembang. Kita seharusnya saling memutar dan menyebar Dharma ini. Ini adalah Buddha Dharma. Kita seharusnya bersungguh hati. Buddha menggunakan metode terampil yang berbeda-beda bagi mereka yang memiliki kapasitas untuk tercerahkan sempurna, membantu mereka dengan menunjukkan makna tertinggi. Kapasitas untuk tercerahkan sempurna itu mengacu pada kapasitas yang harmonis, adalah kapasitas yang terunggul. Mereka menghayati Buddha Dharma, kemudian meresap Buddha Dharma ke dalam batin, lalu menyebar Buddha Dharma keluar. Ini disebut kapasitas untuk tercerahkan sempurna. Menerima ajaran, diterapkan sendiri, baru bisa mengajar orang lain lagi. Membina diri membutuhkan waktu yang sangat panjang dan lama. Beberapa hari ini, bukankah terus menekankan bahwa kita membutuhkan waktu yang panjang dan lama untuk menerima pengajaran? Membutuhkan waktu yang panjang dan lama menerapkan Dharma di tengah orang banyak. Kita harus saling menempa hingga kita paham terhadap Buddha Dharma, bahwa Dharma ini berasal dari batin kita. Meskipun Buddha menaburkan benih, namun lahan batin kita, apakah batin kita ini sudah tumbuh, sudah berakar, sudah menjadi pohon, sudah berbuah, buahnya berlimpah, matang setiap tahun. Buah ini berlimpah dapat terus-menerus dipanen dan disebarkan. Inilah Buddha Dharma kita. Dimulai dari kebijaksanaan Sang Buddha ketika tercerahkan, datang demi membuka niat pikiran kita, membuat kita paham. Pikiran kita bisa memahami penderitaan dari kehidupan manusia. Hidup benar-benar penuh penderitaan. Hidup ini menderita, berasal dari interaksi antara sesama, saling ditutupi dengan kegelapan batin, ikatan dari cinta, benci, kasih, dan dendam, sehingga tidak pernah terputus dan terus berlanjut. Lamanya waktu tidak mampu dikatakan lagi, tidak mampu menyampaikan lamanya waktunya, telah menciptakan karma yang tidak bisa dibayangkan kekuatannya. Waktu semakin panjang, kekuatan karma yang diciptakan semakin banyak. Kebalikannya, jika kita mulai menerima ajaran, kita memperkokoh keyakinan kita. Mulai dengan benih kebajikan dan buah kebajikan. Benih kebajikan masuk ke dalam batin kita dari kehidupan ke kehidupan, dalam waktu yang lama, selama kalpa yang tidak terhingga. Selama kehidupan tersebut, ke atas mencari jalan kebudaan, ke bawah membimbing para makhluk. Mendengar Dharma Buddha, menyerap Dharma Buddha ke dalam batin, membangkitkan tekad, membangun ikrar, mulai dengan Dharma ini, meneruskan kepada orang lain sampai ke batinnya. Bukan hanya meneruskan Dharma keluar, juga dengan praktik nyata membimbing. Dengan cara ini, tanpa hentinya meneruskan ajaran, tidak berhenti membimbing orang lain. Ini dinamakan di tengah-tengah itu ketika saling bertemu. Di tengah-tengah, setelah saya terima, saya mulai menemukan ke dalam batin saya, tumbuh juga ada hasil nyata. Dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga berawal dari satu. Saling menyadarkan, saling membangkitkan. Demikian terus sampai jalinan jodoh ini matang. Kapasitas sudah sempurna,
buah sudah matang. Ini dinamakan kapasitas untuk tercerahkan sempurna. Akar kapasitas ini sempurna, sama seperti 40 tahun Sang Buddha membabarkan Dharma. Periode ini begitu lama, akan tetapi orang yang mengikuti Buddha membina diri. Begitu lama hanya berdiam di memberi kebaikan pada diri sendiri. Meskipun Sang Buddha membabarkan Dharma kendaraan besar, dari Sutra Vaibhulia sudah mulai membabarkan, membuka pintu hati semua orang, harus membangkitkan tekad luhur, harus menyelamatkan para makhluk. Tapi para praktisi mengira Sang Buddha sedang membabarkan untuk orang yang di luar, untuk para umat berumah tangga, yang harus bersumbangsi untuk masyarakat. Sedangkan kita adalah praktisi di dalam vihara. Jadi kita tidak ingin memaksakan jalinan jodoh dengan keduniawian lagi mengikuti pembinaan diri membina diri. Hanya mendengar Buddha membabarkan Dharma, memutuskan kerisauan kita, memutuskan rantai hidup dan mati kita. Ini adalah maksud hati para murid yang mengikuti di sisi Buddha. Oleh karena itu sudah 40 tahun lebih, meskipun Sang Buddha dari Vaibhulia, Prasna sudah mulai perlahan-lahan memasuki ajaran kendaraan besar. Akan tetapi para praktisi dalam vihara, anggota sangga yang mengikuti Buddha membina diri masih berhenti. Harus bagaimana memurnikan batin? Benar, membina diri pasti harus memurnikan batin kita, melenyapkan kerisauan. Ini sudah pasti. Juga semestinya harus kembali pada sifat hakiki tathagata yang murni. Jika noda batin tidak dihapus, bagaimana dapat kembali ke sifat hakiki kebudayaan yang murni? Maka harus melatih diri, meninggalkan keluarga, dan memutuskan tali kasih duniawi. Fokus masuk ke ladang pelatihan untuk melatih diri. Ini adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai kebudayaan. Namun, setelah melatih batin menjadi bersih dan murni, jangan ternodai oleh energi kotor dari lingkungan luar. Harus dilatih hingga tahapan demikian, lalu memasuki kerumunan orang banyak. Dengan begitu, maka dapat berinteraksi dengan harmonis. Kapasitas ini adalah kapasitas untuk tercerahkan sempurna. Kapasitas sempurna yang telah matang, batin telah siap masuk ke kerumunan orang untuk membabarkan Dharma. Tidak peduli di kerumunan orang banyak, seberapa banyak jebakan dan godaan, juga tidak akan menggoyahkan batin praktisi. Dharma terserap ke dalam batin. Objek-objek duniawi hanyalah sebuah tungku untuk menempa bodhisattva. Benda yang ditempa di dalamnya dikeluarkan lalu dipukul lagi, supaya benda-benda yang kotor dan tidak murni dapat dikeluarkan melalui pukulan dan tempaan berkali-kali. Di kerumunan orang banyak untuk menyempurnakan jalan bodhisattva yang sempurna, walaupun kita berjalan maju ke jalan bodhi dari kehidupan ke kehidupan, melewati jangka waktu yang lama, selama kehidupan dan kalpa yang tidak terhitung jumlahnya, mengalami tempaan orang banyak. Kehidupan demi kehidupan, berjalan maju di jalan bodhisattva. Dengan begitu, kita dapat mencapai tingkat kebudayaan. Jika dikatakan Buddha menggunakan metode terampil yang berbeda-beda, mereka yang memiliki kapasitas untuk tercerahkan sempurna. Setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Dharma yang diterima semua menuju ke arah yang sama. Lihatlah Buddha telah memberi peramalan kepada 5 muridnya. Sariputra, dia dalam bab metode terampil dan bab perumpamaan dapat sepenuhnya memahami dan menghayati jalan agung dan membangkitkan tekad tiada tara. Awalnya Sariputra paling unggul dalam kebijaksanaan. Ini menambah kepercayaan dirinya, mampu memahami dan menghayati jalan agung, membangkitkan tekad tiada tara, sehingga jiwa kebijaksanaannya terbuka seperti lautan luas. Dia mampu membangkitkan tekad masuk ke tengah orang banyak dan menghimpun para makhluk, membimbing para makhluk tanpa rintangan. Ini adalah Sariputra. Buddha pertama kali memberikan peramalan kepadanya, tetapi murid yang lain masih tidak dapat memahami dengan jelas. Hanya melihat peramalan Sariputra dari lubuk hati tersentuh. Apabila kita melatih diri seperti ini, suatu hari juga akan dapat mencapai kebudayaan. Sariputra dapat mencapai kebudayaan, kita pun juga dapat mencapai kebudayaan. Jadi ini ada dalam bab perumpamaan. Mereka dapat menghayati dan memahami secara mendalam. Sariputra mendapat peramalan dari Buddha menyentuh batin mereka.
Jadi bab keyakinan dan pemahaman menerangkan pemahaman mereka. Inilah kapasitas mereka. Kapasitas mereka, meskipun keempat orang saat bersamaan datang ke hadapan Sang Buddha, menjelaskan tentang perumpamaan anak malang, tetapi masing-masing masih memiliki akar kapasitas yang berbeda. Oleh karena itu, Subhuti menerima peramalan Buddha. Subhuti memiliki metode pelatihan diri sendiri, terunggul dalam pemahaman akan kekosongan. Yang Arya Kassapa memiliki metode pelatihan diri yang berbeda. Katyayana dan Maudgalyayana masing-masing memiliki kapasitasnya sendiri. Oleh karena itu dikatakan, buah yang diperoleh meskipun sebab dan kondisi telah matang dan sempurna, tapi kapasitas mereka berbeda. Masing-masing punya metode yang berbeda. Maka Sang Buddha membimbing dengan metode terampil. Mereka pun menerimanya secara terampil. Orang-orang ini telah menerima peramalan. Setelah Sang Buddha memberikan peramalan, Sang Buddha mengatakan, dalam persamuan ini, murid-muridku juga bisa menerima peramalan. Setiap orang harus bersungguh hati. Dengan seksama mendengarkan, tidak kelak ada banyak orang juga yang akan menerima peramalan. Sehingga memulai bab memberikan peramalan. Berikutnya mengatakan demikian. Sesungguhnya bagian sebelumnya dari bab memberikan peramalan, yakni bab perumpamaan tanaman obat, sudah menyampaikan kepada kita dengan sangat jelas, Dharma adalah satu karakter, satu cita rasa. Asalkan benih dan kondisi pendukung berpadu, gumpalan awan menyebar dan membentang, berarti saatnya turun hujan. Gumpalan awan yang menyebar dan membentang ini karena kondisi pendukung sudah matang. Kita melihat akan turun hujan. Awan di langit harusnya sudah berkumpul. Ketika awan di langit sudah berkumpul, maka akan turun hujan. Tidak pernah di langit tidak ada awan, tetapi bisa turun hujan. Tidak akan. Untuk hujan juga membutuhkan kandungan air. Uap airnya juga cukup membentuk awan di langit, didukung oleh tekanan udara di atmosfer. Sebab dan kondisi pendukung semua sudah matang, maka akan turun hujan. Prinsip kebenaran yang sama. Hujan pun turun, inilah satu karakter, satu cita rasa. Semua adalah sama, air yang tawar. Semua adalah sama, baik itu hujan es batu atau salju, turun dari langit. Juga sama akan mencair menjadi air. Dharma di dalam lingkungan yang berbeda akan merespon berbagai kapasitas di dunia. Namun Dharma adalah satu karakter, satu cita rasa, yang menyediakan esensi yang sama bagi semua hal dan benda. Segala benda di dunia membutuhkan kadar air. Ini merupakan hal yang sangat penting, sehingga membantu mereka dengan menunjukkan sebab dan kapasitas menjadi matang, tetapi terdapat berbagai sebab dan kondisi yang berbeda. Sebab dan kondisi yang berbeda ini, penyempurnaannya adalah membantu mereka dengan menunjukkan setiap orang berbeda, tetapi masing-masing bisa menerima peramalan kebudayaan. Bahkan dengan cara pelatihan diri masing-masing, mereka juga bisa menerima peramalan kebudayaan. Tidak peduli status apapun di tengah masyarakat, baik kaya, miskin, bangsawan atau jelata, semuanya berbeda. Semuanya dapat menerima peramalan kebudayaan. Selama batin kita bergerak menuju kebajikan dan menjauh dari kejahatan. Jangan melakukan kejahatan apapun, amalkan segala kebajikan. Ini adalah langkah awal mencapai kebudayaan. Ketika kita dengan perlahan menghapuskan kerisauan dan menghapuskan tabiat buruk kita, maka sifat hakiki yang alami, sifat hakiki tata kita akan muncul. Ini adalah sifat hakiki kita yang murni dan cemerlang. Tidak peduli di masa lampau, tabiat kita bagaimana, sifat hakiki kita yang murni dan cemerlang selalu sempurna. Ini adalah kebenaran sejati. Ini dinamakan Dharma. Sehingga dikatakan membantu mereka dengan menunjukkan metode setiap orang berbeda di dunia membantu menyelamatkan makhluk hidup. Masing-masing memiliki jalinan jodohnya tersendiri. Kasyapa punya jalinan jodohnya sendiri menyelamatkan para makhluk. Maudgalyayana memiliki jalinan jodohnya sendiri ketika membimbing dan menyelamatkan. Buddha dan Ananda juga memiliki kondisi yang berbeda untuk menyelamatkan para makhluk. Meskipun Buddha mengajarkan begini, masing-masing saat memasuki kerumunan orang banyak memiliki penyebab dan kondisi yang terakumulasi selama beberapa kehidupan. Jadi metode terampil membantu dengan menunjukkan makna tertinggi.
Makna tertinggi adalah memasuki parinirvana dengan parinirvana dari Tathagata. Parinirvana adalah kita melatih diri agar kita dapat kembali ke sifat hakiki tatata. Kondisi batin tenang dan jernih, berharap kita setiap orang di tengah makhluk hidup yang banyak sekali, kumpulan debu dan energi yang berkeruh, di tengah suasana kekeruhan, batin kita masih tetap sangat murni dan kokoh. Sifat hakiki tatata yang demikian, semua ini disebut makna tertinggi. Prinsip kebenaran demikian adanya tidak akan terpengaruh dari luar. Hal-hal yang kacau balau terjadi sehingga mempengaruhi tekad pembinaan diri kita. Inilah pada dasarnya setiap orang memiliki sifat hakiki tatata. Karena kita telah menemukan dharma, menemukan kebenaran sejati. Apakah desas-desus kecil yang demikian dari luar, ketidaktahuan dengan bertindak secara keliru, haruskah dengan demikian mempengaruhi tekad pembinaan diri kita? Selama masa hidup Sang Buddha, karena Sang Buddha telah mempengaruhi sekte agama lain pada waktu itu. Bagi banyak sekte agama, karena ajaran Buddha muncul di dunia, karena Sangha menyelamatkan dan membimbing para makhluk, telah mempengaruhi keyakinan komunitas keagamaan mereka. Semua orang sangat takut sehingga mencari segala cara untuk menghancurkan kelompok Sangha Sang Buddha. Sehingga di sekitar Sangha sering menyembunyikan jebakan dan bahaya, menyebarkan desas-desus tentang Sangha Sang Buddha, sering berbagi kisah ini. Masyarakat pada waktu ini, bagaimana dengan kita sekarang ini? Kita sekarang berada di dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan ini. Pandangan dan pemahaman para makhluk mengandung kekeruhan yang sangat berat. Untuk bisa sangat lancar dalam pelatihan diri, dengan demikian akan sangat mudah menabur benih dharma dalam batin orang. Tidaklah semudah itu. Kehidupan manusia selalu ada bencana dalam batin seperti ini. Saat ini dalam batin setiap orang ada bencana, adalah kegelapan batin. Kegelapan batin membuat badai dalam batin kita. Kegelapan batin terus mengaduk dalam batin kita, membuat noda batin kita menjadi sangat tebal. Noda batin dan kegelapan batin ini membuat batin kita betul-betul gelisah dan tidak tenang. Ini adalah kondisi masyarakat sekarang. Oleh karena itu, sebagai seorang praktisi, seharusnya harus teguh dan mempertahankan makna tertinggi. Makna tertinggi dari Tathagata. Seperti ini, memasuki parinirvana dengan parinirvana dari Tathagata adalah batin kita harus mempertahankan kejernihan sedemikian rupa. Melenyapkan segala noda batin, bisa membimbing dan menyeberangi dari kondisi ketidaktahuan dari pantai sini, menyeberangi sampai ke tempat orang suci. Sebelah makhluk awam ini adalah pantai sini. Orang suci seberang sana adalah pantai seberang. Tengahnya adalah satu aliran sungai noda batin. Aliran sungai noda batin ini, apakah bisa menyeberanginya? Ini harus tergantung pada pelatihan diri kita. Perahu welas asih, perahu dalam batin kita. Apakah mampu menyeberangi sampai pantai seberang? Dharma bagaikan rakit. Buddha Dharma, prinsip kebenaran adalah demikian. Seperti rakit yang akan menyeberangi sungai ini. Rakit kita apakah mampu melewati gelombang ombak ini? Apakah bisa selamat sampai pantai seberang? Harus lihat orang yang mendayung rakit ini. Kita sendiri adalah orang yang paling baik yang bisa menyeberangkan perahu ini. Sang Buddha menggunakan kapal besar untuk membimbing secara menyeluruh. Kita sendiri setidaknya bisa menggunakan perahu kecil untuk menyeberangi diri sendiri, menyeberangkan kondisi batin makhluk awam sampai pantai seberang. Melatih diri sendiri dengan sungguh-sungguh dan hati tenang. Harus bagaimana caranya membimbing para makhluk. Sang Buddha ketika memberi peramalan sudah berusia lanjut, memberikan peramalan kepada murid-muridnya. Sebenarnya saat itu, Sariputra, Moggalliyana, Kasyapa, Katyayana, dan Subhuti juga sudah berusia lanjut, mendapat peramalan saat usia sudah uzur. Sudah pasti peramalan ini untuk masa yang akan datang. Mereka sudah merapatkan rakit bambu sampai pantai seberang tempat orang suci. Mereka sudah boleh merasa tenang, tidak lagi kegelapan batin dan kerisauan di dalam batin mereka. Semuanya sudah dilenyapkan. Mulai sekarang harus melatih bagaimana menjadi bodhisattva, yaitu harus terjun ke tengah orang banyak. Ini sangat penting. Maka Sang Buddha mulai membabarkan bab perumpamaan kota gaib.
dimulai dari masa jauh sebelum masa tanpa awal, dimulai dengan memperkenalkan Buddha Mahapisna Jina Bibu. Sebelum masa tanpa awal, sudah muncul sosok Buddha ini. Kemarin dan beberapa hari lalu juga sudah menjelaskan, ini untuk mengingatkan kita bahwa setiap orang dan para makhluk semuanya memiliki ikatan batin seperti Buddha Mahapisna Jina Bibu, sumber dari batin kita, dimulai dari sebelum masa kalpa tanpa awal. Mari naskah sebelumnya, yaitu Buddha Mahapisna Jina Bibu pada masa lalu yang sudah lama sekali, tidak dapat dihitung dengan langka. Kalpa sebanyak butiran debu pada 3000 maharibu dunia. Jangka waktu yang tidak dapat dihitung. Sosok Buddha tersebut bernama Buddha Mahapisna Jina Bibu. Di tempat itu, di tempat di mana beliau memberi pengajaran dan bimbingan. Negerinya bernama Mahabitna Nana Bibu, kota baik, dan kalpanya bernama Maharupa, wujud agung. Para biksu, semenjak Buddha itu memasuki parinirvana, jangka waktunya sudah sangat lama, seumpamanya semua unsur bumi dalam 3000 maharibu dunia. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Ini adalah yang kita bahas kemarin. Mahabitna Nana Bibu, kota baik, kota yang sangat baik, sebenarnya menunjukkan rumah batin kita semua, sumber pikiran kita, segala hal dalam lubuk hati kita, segala sifat hakiki yang demikian adanya berdiam di dalam rumah di dalam kota. Kemarin sekilas telah membahas, menggambarkan, sekarang dilanjutkan. Sutra ini berkata demikian. Seandainya ada seseorang menggiling semuanya menjadi bubuk tinta, kemudian setelah melewati 1000 negeri di penjuru timur, menjatuhkan satu tetes sebesar butiran debu halus, kemudian melewati 1000 negeri dan menjatuhkan satu tetes lagi, demikian seterusnya terus bergulir hingga tinta dari unsur bumi itu habis. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Ini juga memberitahu kepada kita, waktu sangat panjang, sangatlah panjang, seperti halnya sangat banyak tempat. 1000 negeri ini, 1000 negeri merupakan bimbingan dari seorang Buddha yang dimuliakan, menyadarkan kondisi para makhluk. Ini adalah seorang Buddha membimbing dan menyadarkan para makhluk. 1000 negeri adalah lingkup di mana seorang Buddha membimbing dan menyadarkan para makhluk. Di sini menyimpan arti yang menjelaskan bahwa jangka waktunya sudah sangat lama. Seandainya unsur bumi daripada maharibu dunia, semuanya digiling habis menjadi bubuk tinta, maka kalpa-kalpa sejumlah butiran bubuk tinta adalah tak terhingga. Ini mengandung makna, ingin menjelaskan tentang jangka waktunya sudah sangat lama. Negeri ini, waktunya sangatlah panjang dan lama. Sebuah negeri yang demikian luas. 1000 negeri sangatlah luas. Kondisi di mana seorang Buddha yang mulia membimbing dan menyadarkan unsur bumi daripada maharibu dunia. Semuanya digiling habis menjadi bubuk tinta. Semua ini dianggap bubuk tinta. 1000 negeri besar semuanya juga dianggap bubuk tinta. Bubuk tinta yang kita pakai untuk menulis akan melalui proses penggilingan. Akan demikian, segala hal ini diumpamakan sebagai bubuk tinta. Semua hal ini dianggap bubuk tinta yang digiling. Digiling menjadi tinta cair. Tinta cair yang kita gunakan untuk menulis adalah demikian. Semuanya apabila telah digiling menjadi tinta cair. Jumlahnya tinta ini dipakai harus ditetesi. Satu tetes, menunjukkan jumlah ini, butiran dari jumlah ini, waktu yang tidak dapat dihitung. Di samping itu 1000 negeri ini, bukan setiap negeri ditetesi, tetapi tidak meneteskan tinta pada setiap tempat. Hanya setelah melewati 1000 negeri di penjuru timur, baru menjatuhkan satu tetes. Lagi pula tidak meneteskan tinta pada setiap tempat, hanya setelah melewati 1000 negeri di penjuru timur, baru menjatuhkan satu tetes, di mana tetesan tinta adalah sebesar butiran debu halus, terus bergulir melewati 1000 negeri lagi, kembali menjatuhkan satu tetes, hingga semua tinta dari unsur bumi itu habis. Jadi jumlah daripada negeri-negeri itu adalah tiada terhingga dan tak terbatas. Dengan tinta yang sedemikian banyaknya, pada tempat yang jauh, dia meneteskan satu tetes, setelah melewati 1000 negeri dia kemudian baru meneteskan satu tetes lagi.
Coba kita bayangkan, tinta yang sebegitu banyaknya itu dapat diteteskan di tanah yang berapa luas dan berapa besar. Dengan tetesan tinta yang sedemikian sedikit, bukanlah tetesan yang besar. Setelah melewati 1000 negeri baru meneteskan satu tetes. Tetesan ini juga hanyalah tetesan yang sangat kecil, hanya satu tetesan kecil, sebesar butiran debu halus. Tetesan yang sedemikian kecil bagaikan ukiran huruf yang sangat kecil, sedemikian kecil, sekecil butiran debu halus yang sedemikian kecil. Terus bergantian meneteskannya. Melewati 1000 negeri lagi, kembali meneteskan satu tetes. Kembali menjatuhkan satu tetes. Dengan tetesan kecil, diteteskan sedikit. Melewati 1000 negeri, baru menjatuhkan satu tetes. Terus demikian, hingga semua tinta dari unsur bumi itu habis. Semua unsur bumi dianggap sebagai tinta, sampai melewati negeri-negeri tersebut sejumlah demikian. Coba kita bayangkan, perumpamaan seperti ini. Apakah kalian semua dapat memahaminya? Tidak tahu apakah kalian memahaminya, tidak. Saya, Master, sudah mengumpamakan, sampai tidak mampu mengumpamakan lagi. Terlebih kalian, orang yang mendengarnya. Apakah sanggup untuk menghitungnya? Sedemikian kecil dan halus, dengan jumlah tinta yang sedemikian banyak, melewati 1000 negeri dengan tetesan yang kecil. Satu tetesan, terus ditetes demi tetes. 1000 negeri. Kalian bayangkan, semua ini adalah tinta. Seandainya ada seseorang menggiling semuanya menjadi bubuk tinta, dibuat menjadi perumpamaan, makanya dikatakan seandainya. Ibarat ada seseorang menggiling bumi menjadi tinta, semua unsur bumi digiling habis menjadi tinta, menunjukkan seberapa banyaknya tinta. Seandainya ada seseorang menggiling semuanya menjadi bubuk tinta, di negeri-negeri ini 3000 maharibu dunia menggiling semua benda menjadi tinta. Ini adalah sebuah analogi, adalah perumpamaan. Perumpamaan seperti ini adalah seandainya. Ibarat ada seseorang menggiling bumi menjadi tinta, semua unsur bumi digiling habis menjadi tinta. Ini berarti semua yang di atas tanah, bukan hanya pohon, rumput, bunga, dan tanaman. Gunung, sungai, dan tanah semuanya digiling. Demikian cobalah Anda berpikir, berapa banyak tinta yang dapat dibuat. Benar-benar, tindakan ini menunjukkan berapa banyak jumlah tinta. Ini adalah benar-benar jumlah yang sangat banyak. Semua unsur bumi digiling habis menjadi tinta, menunjukkan jumlah tinta sangat banyak. Kemudian setelah melewati 1000 negeri di penjuru timur, menuju ke penjuru timur, melewati alam-alam yang ditransformasi oleh 1000 Buddha. Itulah semua negeri pada 3000 maharibu dunia. Dalam sutra disebutkan kalau dunia dibagi atas alam ribu kecil, alam ribu menengah, dan alam ribu besar. 1000 dunia disebut satu alam ribu kecil. 1000 alam ribu kecil disebut satu alam ribu menengah. 1000 alam ribu menengah disebut satu maharibu dunia. Dari bagian timur, semua benda digiling menjadi tinta. Setelah itu, dari bagian timur melewati 1000 negeri adalah menuju ke penjuru timur, melewati alam-alam yang ditransformasi oleh 1000 Buddha. Masih terdapat banyak alam Buddha. Itulah semua negeri pada 3000 maharibu dunia. Semua negeri meliputi alam ribu kecil, alam ribu menengah, dan alam ribu besar. Disebut 3000 maharibu dunia. 1000 dunia disebut satu alam ribu kecil, dan 1000 alam ribu kecil disebut satu alam ribu menengah. Lalu 1000 alam ribu menengah disebut satu alam ribu besar. 3 jenis alam ribu ini digabungkan disebut 3000 maharibu dunia. Barusan disampaikan alam ribu kecil, alam ribu menengah, dan alam ribu besar. Disebut 3000 maharibu dunia. 1000 dunia disebut satu alam ribu kecil. 1000 alam ribu kecil, satu alam ribu menengah. 1000 alam ribu menengah disebut satu alam ribu besar. Seperti ini akan terus diteteskan. Ini adalah menjatuhkan satu tetes sebesar butiran debu halus. Seperti ini terus diteteskan. Tetesan tinta tersebut adalah ukiran dari butiran debu. Kemudian terus berlanjut meneteskan ke titik lainnya. Melewati sedemikian banyak negeri, hanya menjatuhkan satu tetes. Setelah melewati tempat yang sangat luas,
hanya menjatuhkan satu tetes tinta. Tinta ini digunakan dengan sangat hemat, menjatuhkan satu tetes sebesar butiran debu halus. Melewati sedemikian banyak negeri, hanya menjatuhkan satu tetes sebesar butiran debu halus. Setelah melewati 1000 negeri, barulah menjatuhkan satu tetes. Menunjukkan seberapa sedikit tinta yang digunakan. Tanahnya sangat besar, namun hanya satu tetes setiap titik. Demikian luasnya hanya akan menjatuhkan satu tetes tinta. Setelah melewati 1000 negeri, barulah menjatuhkan satu tetes, menunjukkan bagaimana tetesan tinta digunakan. Kemudian melewati 1000 negeri dan menjatuhkan satu tetes lagi. Melewati 1000 negeri, kembali menjatuhkan satu tetes tinta sebesar butiran debu halus. Demikian seterusnya terus bergulir hingga tinta dari unsur bumi itu habis. Hanya akan berhenti menjatuhkan tetesan bila tinta dari unsur bumi habis. Hanya akan berhenti menjatuhkan tetesan bila tinta dari unsur bumi habis. Demikian seterusnya terus bergulir hingga tinta dari unsur bumi itu habis. Hingga demikian secara berurutan melewati 1000 negeri. Demikian seterusnya terus bergulir hingga tinta dari unsur bumi itu habis. Demikian secara berurutan melewati 1000 negeri, kembali melewati 1000 negeri, hingga menghabiskan semua tinta yang digiling dari 3000 maharibu dunia yang ditransformasi oleh seorang Buddha. Karena tinta banyak dan tetesan kecil, tanah yang diliputi menjadi luas, terus bergulir hingga tinta habis. Ini menunjukkan betapa banyaknya negeri yang dilewati. Seperti demikian, secara berurutan dari awal sampai akhir, melewati 1000 negeri, kemudian melewati 1000 negeri lainnya. Dengan begini, meneteskan sedikit tinta sampai habis. Semua tinta yang digiling dari 3000 dunia, hanya dengan terus-menerus tetes seperti ini, demikian meneteskan hingga habis semua tinta di 3000 maharibu dunia. Tri Sahasra Maha Sahasra Loka Datu, negeri yang sudah digiling menjadi tinta ini, maka disebutkan, karena tinta banyak dan tetesan kecil, tanah yang dicakup sangat luas. Singkat kata, ada banyak sekali tinta, karena dengan semua bumi dan unsur bumi digiling habis menjadi tinta. Kemudian setelah melewati setiap 1000 negeri meneteskan sedikit tinta, terus bergulir meneteskan sedikit tinta hingga habis. Coba kalian pikirkan, betapa besar dan luas area yang telah diteteskan. Tinta sangat banyak, tetapi tetesannya hanya begitu kecil dan halus. Bisa dibayangkan, tanah yang sudah diteteskan seberapa besar dan luas. Jadi dengan demikian, tanah yang diliputi menjadi luas, terus bergulir hingga tinta habis. Ini menunjukkan betapa banyaknya negeri yang dilewati. Karena Buddha Mahapisna Jenana Bibu adalah memenuhi segala alam dharma pada alam semesta ini. Ini juga mau menyampaikan dengan tuntas, kita setiap orang memiliki sifat hakiki tatata. Bukan kemarin sudah katakan kepada semua orang, jika kita berada pada lingkup yang demikian, kesadaran indera mata kita, mata melihat hanya demikian sedikit saja. Saraf penglihatan juga hanya begitu sedikit saja. Akan tetapi saraf penglihatan ini sangat halus. Saraf penglihatan yang sangat halus dan menakjubkan, dengar akar indera mata kita, mengembangkan kesadaran indera mata. Lihat dalam lingkup ini. Fenomena yang ada di depan mata kamu yang terlihat adalah dinding ini. Satu orang, lingkup yang kita lihat adalah yang ada di dalam ruang aula. Melihat lagi ke aula tengah. Juga melihat geria cingse kecil kita. Tingkatan demikian, jika kita jalan keluar, yang terlihat oleh mata kita bertambah luas lagi. Melihat semua kondisi pada geria cingse kita. Semua diterima dalam syaraf penglihatan kita. Ada pada akar indera mata saya. Memasuki kesadaran indera mata saya, batin saya. Apakah dalam batin saya akan muncul rasa sukacita atau suasana batin yang seperti apa? Fenomena yang berada dalam batin saya, fenomena itu fenomena dari kondisi luar, yaitu telah menetap di batin saya. Jika saya naik ke atas dan melihat sampai tuntas telah melampaui kondisi lingkup kriya cingse, dapat melihat sampai ke pantai, mata memandang tiada batas. Langit menyambung dengan lautan, ini sangat menakjubkan. Sedikit dan tetesan demi tetesan, sangat halus. Tetesan tinta itu, kita telah melewati waktu yang sangat lama. Kita juga telah melewati ruang yang begitu luas dan lapang.
kita dari kalpa yang tak terhingga. Kita sebenarnya telah melewati berapa banyak negeri. Apakah dunia Saha, ataukah alam Sukawati di bagian timur, atau sudah melewati tak terbatas dan tak terhitung. Kita telah melewati proses berapa lama dan berapa luas dunia yang terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Sehingga setiap para makhluk juga ada batin Buddha Mahabhisna Jenana Bibu, asal dari prinsip kebenaran, asal dari tatata. Setiap para makhluk memiliki asal dari sifat hakiki tatata. Jika kita demikian menjelaskan, bagian naskah ini tidaklah kontradiktif. Jika kita hanya melekat pada kata-kata di naskah sutra, akan merasakan ini tidak mungkin. 3.000 maharibu dunia digiling menjadi tinta, setelah digiling menjadi tinta baru diteteskan kembali melewati 1.000 negeri, kemudian diteteskan setetes demi setetes. Ini sebetulnya apa yang sedang dikatakan. Begitu mudah. Jika kita bisa memahaminya, ini adalah sumber dari prinsip kebenaran, sumber dari tatata, sumber dari kebenaran sejati. Kebenaran sejati, prinsip kebenaran tiada esensi dan wujud, adalah kekosongan sejati. Tetapi dalam kekosongan sejati ada yang menakjubkan. Prinsip kebenaran yang menakjubkan. Tiada esensi dan wujud. Setiap orang juga memilikinya. Saudara sekalian, jika kalian sedang membaca sutra teratai, jika membaca sampai bagian ini, mungkin setiap orang berulang-ulang membaca naskah sutra ini. Apa maksudnya? Jika kalian bisa memahami dengan jelas, sekarang menjelaskan demikian kepada kalian. Membaca naskah sutra bagian ini, seharusnya telah memahami, sehingga Dharma harus diserap ke dalam batin yang menyerap Dharma, kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.